Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa liman syaihina wa li muallimina wa li auladina wa li talamidina wa li talamidatina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan sholiha wa rizqan halala wa khairan katsira wa syarran ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Saudara-saudara para mahasiswa dan mahasiswi saya Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam, Institut Ilmu Keislaman An-Nuqoyah, yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang saya cinta sayangi. Mari kita lanjutkan pada poin terakhir, praktek penulisan proposal penelitian dengan pendekatan kualitatif itu. Kita sudah sampai pada penghujung pembahasan, yaitu L ini, poin L adalah sistematika pembahasan. Sekali lagi adalah sistematika pembahasan. Nah, sistematika pembahasan ini apa, saudara-saudara? Jadi pada poin ini kita diminta untuk membuat perencanaan awal mengenai pembahasan dalam 5 bab yang akan kita tuangkan dalam skripsi nanti. Jadi di skripsi itu, saudara-saudara, ada 5 bab ya, saudara-saudara. Jadi kita di proposal ini diminta untuk membuat perencanaan awal pembahasan yang itu termuat di poin sistematika pembahasan, ya. Contohnya misalkan kita ambil contoh judulnya ini ya, Pendidikan Toleransi menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin misalkan ya. Jadi langkah dalam menulis seperti ini, saudara-saudari. Nah, sistematika pembahasan. Jadi ini silakan Anda ikuti petunjuk ini ya. Nah, ini ya. Ikuti. Jadi bab 1 ya, karena terdiri dari 5 bab. Ada bab pendahuluan, kemudian bab 2 landasan teoritik, yang ketiga itu paparan data, yang keempat itu adalah analisis data, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, jadi pendahuluan ini, saudara-saudara, silakan Anda isi. Apa isinya bab pendahuluan itu? Isinya pembahasan, subbahasanya apa saja. Jadi yang ditulis ini adalah subjudulnya, ya, subbahasanya, subjudul atau subbahasanya. Ya, contohnya ini ya, bab 1 pendahuluan tuh ya, titik. Bab 1 pendahuluan ini isinya apa? Bab pertama ini berisi tentang apa? Jadi isinya di proposal itu ya. A, latar belakang masalah, B, rumusan masalah, C, tujuan penelitian, dan seterusnya itu ditulis semua. Ya, lengkap ya. Bab 2 misalkan, saudara-saudara, bab 2 adalah landasan teoritik. Nah, landasan teoritik terdiri dari subbahasan apa? Silakan ditulis subjudul pada kerangka teoritik saudara apa, tuh ya. Contohnya misalkan adalah makna pendidikan toleransi gitu. Ya. Yang kedua misalkan adalah Ihya Ulumuddin misalkan, ya. Dan seterusnya. Jadi silakan Anda ikuti petunjuk ini. Kemudian yang ketiga adalah paparan data. Bab 3 ini adalah berisi ada yang mengatakan, ada yang mempergunakan pada bab 3 ini menjelaskan tentang metode penelitian. Tapi ada juga yang paparan data ini juga ditambah dengan membahas ya objek sama lokasi penelitian. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Pada subbahasan objek, jika penelitian saudara fenomenologis, silakan isi dengan sejarah ini ya. Poin-poinnya adalah A, misalkan sejarah adanya sejarah misalkan karena di atas contohnya pustaka, misalkan A bisa kita tulis misalkan A adalah biografi hidup Imam Al-Ghazali misalkan. Yang kedua adalah karya-karya fenomenal Imam Al-Ghazali dan lain sebagainya. Kalau misalkan fenomenologis, contohnya misalkan adalah A, sejarah
atau adalah gambaran umum desa, misalkan Desa Aing Panas, Kecamatan Peragaan, Kabupaten Sumedang. Yang kedua misalkan adalah hal ihwal tercetusnya tradisi apa, misalkan Rokat Tase di Aing Panas misalkan, ya. Jadi subbahasanya itu, saudara. Yang keempat ini analisis data. Analisis data ini, saudara-saudara, berisi tentang hasil dari hasil analisis penelitian saudara-saudari. Jadi pada bab 2 bab 3 itu berisi teori dan paparan data, dan bab 4 ini saudara-saudara yang memiliki kepentingan untuk menganalisis kira-kira temuan dari penelitian saudara itu apa gitu. Ya. Contohnya misalkan ini pembahasannya adalah konsep toleransi khairu ummah Imam Al-Ghazali. Jadi ini temuan dari analisis saudari. Yang kedua adalah B, tantangan pendidikan toleransi di Indonesia misalkan. Ini kan rencana pembahasan awal, saudara, seperti itu. Yang terakhir adalah bab 5 penutup. Bab penutup ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Jadi rata-rata saudara-saudara kesimpulan ini. Jadi kalau rumusan masalahnya nanti 2, maka kesimpulannya wajib 2. Demikian seterusnya. Ya, saran-saran ini adalah saran-saran yang sifatnya akademik dan saran-saran yang sifatnya konstitusional, ya, kelembagaan. Nah, demikian saja saudara-saudara pada poin bahasan ini, semoga bermanfaat tutorial ini. Silakan Anda bisa juga ini mulai direka-reka, difahami, dipelajari dan sambil dikerjakan di rumah masing-masing atau di pondoknya masing-masing. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.